Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisma Aulia Rahman dengan NIM 25106710131. Dan saat ini saya akan menyelesaikan tugas wawancara mata kuliah Filsafat Pancasila A dengan Ibu Puput. Menis Marcelina. Baik. Nah, jadi untuk wawancara saat ini kami akan membicarakan tentang relevansi budaya patriarki di era saat ini. Menurut saya kurang relevan karena zaman sekarang sudah berubah ya, jadi memang nggak semua harus dilakukan laki-laki, padahal juga bisa dilakukan oleh perempuan. Contoh misalnya paling kecil adalah menyetir mobil gitu ya kan, rata-rata cowok tuh, padahal jadi supir juga cewek juga bisa gitu ya kan. Sejauh ini belum ada ya, karena yang saya rasakan ketika saya masih kecil itu saya sudah dibebaskan ya. Saya ingin kuliah di mana, saya ingin belajar apa, saya ingin mengambil profesi apa, itu terserah gitu. Ketika saya menikah ternyata makin bebas. Contoh yang paling kecil misalnya berkerudung, berhijab gitu. Padahal saya kalau ke kampus ingin berhijab ya udah, tapi kalau ketika bersama suami saya ingin saya tidak berhijab, ya saya akan menuruti, dan saya merasa lebih bebas ya ternyata, karena mungkin budayanya juga berbeda dari budaya di sini kan. Kalau misal di sini kan berhijabnya tertutup, kalau di tempat suami saya berhijabnya itu hanya setengah gitu kan. Iya, kayak gitu. Kalau untuk bahas keluarga ya kan, pasti insya Allah kalau Allah menghendaki saya akan memiliki keturunan mungkin. Amin. Ya saya masih akan menerapkan itu tadi, bebas terstruktur, karena anak itu adalah peniru yang jitu kan. Anak itu nggak tahu mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang baik. Nah itu perlu diajarkan juga. Jadi ya saya perlu belajar juga tentang parenting ya. Kalau dulu saya nggak pernah dimarahin orang tua, tapi saya melihat kakak saya dilempar barang dengan orang tua saya itu, wah shock sekali kan. Nah sekarang itu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin akan saya terapkan di situ, karena jadi seumur hidup memang saya nggak pernah dimarahin orang tua, nggak tahu deh kenapa. Baik seperti apa, yang buruk seperti apa, contohnya apa dong? Contohnya saja merokok ya. Merokok, mungkin anak belum tahu ya merokok itu berbahaya. Jadi mungkin itu suami saya nggak akan menjelaskan, karena kan suami saya dokter dan kami dari kebetulan keluarga besar saya tidak ada yang merokok, keluarga suami saya juga tidak ada yang merokok. Jadi akan ada pendidikan tentang bahayanya merokok, apalagi di bungkus-bungkus itu kan sudah ada tulisan resiko kanker tenggorokannya. Itu kan pasti nanti akan diajarkan pelan-pelan gitu. Saya akan membatasi, pasti itu. Kalau bahaya untuk kesehatan apalagi pasti ada pembatasan. Bukan hanya edukasi saja. Tidak hanya edukasi saja, karena itu membahayakan. Kalau nyawanya hilang, nunggunya aja anak bertahun-tahun. Kalau tiba-tiba sakit meninggal dunia, siapa yang mau resiko di situ kan? Pasti orang tua yang sedih. Jadi mau nggak mau ya kita harus nggak hanya edukasi, dan kita harus batasi. Kalau misal dia ketahuan bau sedikit, kecium aja, wah. Kalau dibatasi justru katanya larangan adalah perintah. Iya. Biasanya kayak seperti itu. Cuman ya gimana ya? Nggak tahu nanti. Pasti ada ya. Pasti anak itu penasaran, kenapa sih kok dilarang? Apa sih rasanya? Nggak tahu kenapa, karena nggak ada contoh merokok di keluarga saya, jadi saya nggak ada keinginan, walaupun sempat tersirat gimana sih rasanya, apa sih yang dirasakan gitu. Tapi sampai detik ini saya nggak tahu, saya nggak ada keinginan untuk merokok. Ya itu karena anak adalah peniru yang jitu. Saya menirukan orang tua saya yang ternyata orang tuaku nggak merokok, jadi ya buat apa gitu.
habis-habisin waktu, habis-habisin duit, habis-habisin kesehatan kayak gitu kan. Tergantung juga ya, kalau patriarkinya untuk kebaikan, misal itu tadi kalau merokok terus dan saya juga ngerasa ya, kalau suami saya kan dokter, kemudian saya nggak sadar bahwa lingkungan saya itu penuh dengan asap rokok gitu ya kan. Jadi pas pulang tuh selalu aroma rokok itu di mana-mana gitu kan, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Menurut saya cukup baik untuk melindungi keluarga, kesehatan apalagi ya, itu bagus sih. Ya jangan dong, kasihan nanti perempuan akan terbatas, jadi tidak akan mengeksplor mendalam. Padahal saya merasa sendiri dan saya secara sadar merasa bahwa ketika saya pertama kali menginjakkan kaki sebagai orang yang pertama kali sendiri merantau, keluar dari rumah, kan dulu pasti ada mama papa, ada keluarga segala macam, tapi ketika saya melangkahkan kaki di Yogyakarta ini, ternyata wah, shock culture juga, karena memang tidak ada di keluarga saya. Misal itu tadi yang perempuan merokok contohnya, itu shock culture sekali, karena keluarga saya pun nggak ada yang merokok. Itu contoh yang paling terdekat, minum atau mungkin tidur malam. Nah itu sempat bergejolak juga ya, karena ya itu tadi, janganlah dibatasi karena eksplor mendalam sebagai seorang wanita, apalagi wanita adalah pendidik anak pertama. Jadi anak itu didikannya itu dari ibu, bukan dari sekolahan gitu ya kan. Jadi gimana caranya wanita itu tumbuh sehingga bisa menjadi contoh bagi anak yang sebagai peniru gitu itu tadi. Baik, terima kasih atas kesediaannya waktunya kepada Bu Puput atas wawancara pada hari Senin 23 Februari 2026. Terima kasih juga yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.